Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Laksono dari kelas manajemen reguler 2B. Saya akan membacakan kuis kewirausahaan Islam yang tugas yang diberikan oleh Bapak Dadang Priyono, SMPA. Pertanyaan 1. Jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Jual beli dalam Islam dapat diartikan dengan tukar-menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat. Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda yang dapat diperjualbelikan. Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Di masa saat ini, masa di mana kita bisa melihat masa serba digital, di mana-mana kegiatan sehari-hari kita, baik itu pekerjaan, kegiatan rumah tangga, kegiatan belajar, dan lain sebagainya, telah dipermudah dengan adanya teknologi dan internet. Teknologi dan internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam mempermudah segala urusan manusia. Soal yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Jawabannya adalah Abdul Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibahah, wajib, haram, dan madud sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukum netral karena bisa jatuh ke makruh. Sunnah wajib dan bisa juga haram, tergantung latar belakang seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekadar iseng. Hal itu dihukum al-ibahah, sama halnya dengan sebuah tindakan dalam pandangan sosiologi. Yang soal ketiga, jelaskan rukun jual beli. Jawabannya, rukun dan syahadat jual beli dalam Islam. Rukun jual beli dalam Islam ada 4, yaitu akid, subjek jual beli, yakni penjual dan pembeli. 2. Makud alaih, objek jual beli, yakni harga dan barang. Yang ketiga, mahal al-akhdi, sigat atau pertanyaan jual beli, yakni ijab dan qabul. Maudu al-akhdi, tujuan jual beli, yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia. Soal yang keempat, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Berdasarkan keterangan di atas, dalam praktik jual beli haruslah memenuhi syarat sahnya jual beli. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jawabannya yang pertama, ada penjual dan ada pembeli, orang yang saling bertransaksi. Sebaiknya antara penjual dan pembeli yang bertransaksi tidak ada unsur keterpaksaan. Di sini terdapat syarat tersebut dengan mengkiar hak untuk memilih. Yang kedua, adanya lafaz ijab, pernyataan mengarahkan dari penjual, dan qabul, pernyataan menerima dari pembeli. Syarat kedua ini menurut para ulama adalah syarat yang paling utama. Lafaz serah terima dalam hal ini memiliki aturan redaksi yang baku, tetapi cukup dengan menyesuaikan adat kebiasaan masyarakat selama masih menunjukkan transaksi jual beli. Yang ketiga, ada barang dan harganya. Syarat ketiga ini jelas bahwa dalam jual beli pasti harus ada barang yang dijual serta harganya. Secara umum, barang yang dijual harus memenuhi syarat seperti suci, bermanfaat, tidak
berupa benda najis atau haram karena barang yang secara zatnya haram dilarang untuk diperjualbelikan. Soal yang kelima, jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Jawabannya secara umum hanya ada 3 syarat yang perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah suatu barang boleh dijual atau tidak. Berikut 3 syaratnya. 1. Barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariat. Hampir setiap barang yang dijual beli pasti harus memiliki manfaat, mulai dari untuk memenuhi kebutuhan hingga menjadi hiburan atau kesenangan. Namun seorang muslim harus mampu memahami apakah barang tersebut adalah barang yang boleh dimanfaatkan secara syariat atau tidak. Yang kedua, barang yang bisa diserah terima. Barang yang dijual harus merupakan barang yang bisa diserah terima. Jika barang tersebut tidak bisa diserah terima, maka sama saja dengan menjual barang yang tidak ada. Yang ketiga, barang dan alat tukar harus diketahui. Saat menjual atau membeli barang, maka kedua belah pihak harus sudah mengetahui barang apa yang akan dijual atau alat tukar apa yang digunakan. Itu saja pembacaan kuis kewirausahaan Islam dari Bambang Darsono. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.